Selamat malam, Ibu dan Bapak sekalian. Saya senang sekali karena surprise buat saya sebab gedung gereja kita sudah bisa kita gunakan dengan kondisi yang baik sekali saat ini ya. Walaupun informasi yang saya dapat belum tuntas, belum selesai. Ayo mari kita selesaikan rame-rame ya, supaya jangan sampai tidak selesai. Muara Karang itu duluan ngebangunnya. Pakis belakangan, tapi Pakis selesai duluan gitu ya. Ini wah luar biasa, jempolan ya. Saya senang sekali tahap-tahap awal diskusi bareng gitu ya. Dan ternyata bisa tiba sampai pada tahap ini sangat membahagiakan. Tadi saya di depan, sudah baru ya. Untung nggak nyasar. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan bersama-sama berproses di dalam rangkaian doa pra Pentakosta ini, dan saya mengajak kita bersekutu bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar. Allah memelihara kami dan Allah yang membangun kehidupan kami. Khususnya dalam rangkaian kami bersama-sama menyiapkan diri memasuki doa-doa kami, ibadah-ibadah kami, menyambut peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang mempersekutukan. Dan kami mau belajar dari firman Tuhan. Yalah Bapa Sorgawi, pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan ini, dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimak dan menindaklanjuti di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berserah, kami memohon hikmat Tuhan. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, kepada saya diberikan sebuah tema tentang orang-orang ya yang menimbulkan pertengkaran. Pertanyaan saya mendahului sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ada nggak di antara kita yang tidak pernah bertengkar? Ada nggak yang tidak pernah berkonflik? Nggak ada ya? Nggak ada. Orang yang tidak berkonflik adalah orang yang kemudian telah menyelesaikan hidupnya. Dan tidak jarang orang yang sudah meninggal justru menimbulkan konflik. Konflik apa itu? Itu dia ya. Bicara soal kehwe gitu ya. Harta kemudian menjadi persoalan. Anehnya, mestinya sesuatu yang Tuhan anugerahkan besar maknanya, punya nilai, ada dampak positif dari harta kekayaan itu malah seringkali bermasalah. Nah, nanti kita akan lihat dari mana sumbernya. Bolehkah slide-nya ditampilkan yang Oke, nah ini yang nanti kita akan lihat. Oke, next ya. Orang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saya akan mengajak kita membaca. Ini saya gunakan terjemahan Alkitab yang kedua, TB2 ya. Ada Alkitab kita yang pertama itu terjemahan tahun 74. Lalu sedikit direvisi sekarang terjemahan yang tahun 2023 baru terbit, dan untuk edisi orang tua yang lebih besar juga sudah terbit. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia dengan cepat mengerjakannya. Kalau yang ini, yang seperti saya, edisi khusus, ya, edisi yang ketika diluncurkan, yang Ibu Bapak edisi yang soft cover, ya. Oke, mari kita baca sama-sama pada bagian ini. Yang ini sudah menjadi tema yang atas, ya. Saya tidak mengajak membaca yang atas, tapi yang bawah, yang Yakobus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan kata penting yang muncul di sana, yaitu yang datang dari hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Ibu Bapak sekalian, pada peristiwa penciptaan manusia, sebenarnya kata pertama yang digunakan ketika manusia dihadirkan Allah adalah nefes. Allah menghembuskan ke dalam hidung manusia itu sebuah nafas hidup. Dalam teks bahasa Ibrani itu ditulis nefes.
kata nefes itu kemudian berkembang maknanya menjadi nafsu. Nafsu itu positif. Sebab kalau orang tidak punya nafsu, orang tidak punya nilai, tidak punya getaran, tidak punya ambisi, dan bahkan nggak bisa makan. Ya tak? Apa yang membuat kita jadi nafsu makan? Yang membuat kita nafsu makan apa? Aroma? Bukan. Lapar, betul. Lapar ya. Yang membuat kita nafsu makan adalah lapar. Ibu bapak biarpun aromanya enak segala macam, perutnya kenyang sekali, Anda nggak akan mau makan. Ya tak? Rasanya, wah ini kalau kata kakek saya, kalau mau mencicipi makanan, lapar dulu. Baru semua makanan itu lezat. Itu salah satu strategi. Makanya saya katakan begini, kalau mau makan, lapar dulu. Tapi kalau sudah lapar, makanlah dan berhenti sebelum kenyang. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus punya keinginan untuk makan. Itu salah satu strategi yang digunakan oleh orang-orang yang ahli masak di Tiongkok. Ya. Oke, next kita lihat apa yang terjadi. Aduh sorry, mestinya saya kirimkan ini ya, jangan PDF, lupa saya. Nah, persoalannya adalah di mana itu sumber pertengkaran itu? Apa itu sumber pertengkaran yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita kemudian bernafsu di dalamnya? Beberapa ahli yang menekuni tentang konflik, ia menemukan beberapa hal. Yaitu apa yang tertuang di sini. Ada 6 hal. Yang pertama yang menjadi sumber pertengkaran atau sumber konflik adalah resources, sumber daya. Ketika orang tidak punya apa-apa, begitu mereka punya apa-apa, mereka punya masalah. Suatu kali ada satu keluarga, ibu bapak sekalian, hidupnya sangat sederhana gara-gara si papa, tulang punggung keluarga, kecelakaan dan meninggal. Mereka telah punya tabungan tanah sekitar 500 meter, tapi di kampung, di sebuah gang kecil. Dan ketika meninggal, maka kebetulan mama sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja, akhirnya mereka pindah ke rumah itu. Rumah yang ini dijual, lalu mereka bangun rumah kecil. Apa boleh buat? Karena apa? Karena anaknya masih SMP. Yang paling besar. 2 adik perempuan, 1 SD. Yang satu lagi taman kanak-kanak. Nah singkat cerita, di tengah proses itu mereka hidup sangat sederhana. Dan hidup dari tabungan yang ada itu pun nyaris habis. Sehingga ketika si Koko yang paling besar itu kuliah pada malam hari, siangnya dia bekerja, berjuang mati-matian. Setiap kali dia pulang dari kantor, ya, dari kerjanya dan dari kuliahnya, dengan motor butut yang punya bapaknya peninggalan tuh, duk masuk, maka mama akan bangun dengan daster lusuhnya, dia akan siapkan makan, dan adik-adik serba bangun juga untuk membantu mengambilkan tas dan menolong segala sesuatu. Lalu air sudah disiapkan untuk mandi dan si Koko akan mandi, mereka kemudian duduk bersama dan bergandeng tangan berdoa mengucap syukur. Singkat cerita, si Koko berhasil mencapai studinya. Dan hasil baik, pekerjaannya pun gemilang. Sampai kemudian dia mendapatkan posisi yang luar biasa. Asisten manajer. Kondisi berubah, sekarang dia pindah ke real estate. Nah sebagai rasa syukur, maka si Koko membelikan mama 1 kendaraan. Adik juga diberikan 1 kendaraan untuk berdua. Ada sopir, ada pelayan rumah tangga. Dan di tengah-tengah perjalanan seperti itu, suasana berubah. Yang dulu kalau Koko pulang, duk, motor bututnya, semua akan bangun dan menyambut. Tapi kali ini ketika bunyi klakson mobil berbunyi tin, maka yang keluar adalah ibu pembantu rumah tangga yang mengatakan, "Tuan sudah makan?" Dia bertanya, "Mana mama? Nyonya besar tadi pergi dengan teman-temannya dan belum pulang."
Adik-adik, katanya kerja kelompok, tadi ada 5 orang naik mobil bareng-bareng. Dan itu terjadi hampir setiap malam. Biasa mereka bergandeng tangan, berdoa dan makan hanya dengan tempe goreng dan ikan peda, begitu ya. Kali ini di hadapan meja itu tersaji capcay dan segala macam. Tapi suasana yang dulu tidak terlihat lagi. Bahkan yang datang yang mengetuk pintu adalah 2 anggota polisi wanita yang bertanya, mohon maaf, apakah ini keluarga? Iya. Anak Anda ditangkap karena narkoba. Yang saya ceritakan ini kisah nyata dengan modifikasi karena saya tidak diizinkan cerita untuk yang original. Ya, saya ingin bertanggung jawab kepada pemilik kisah ini. Ini kisah nyata, tapi sudah saya rekayasa sedikit karena si pemilik kisah itu yang kami konseling keberatan kalau kisahnya murni, takut ketahuan. Tapi kira-kira begitu. Lihat, sumber daya berupa materi, berupa banyak energi, berupa kemampuan finansial, berupa kemampuan intelektual ternyata bisa berubah. Karena itu tidak jarang tadi di awal kita sebutkan orang yang tidak menanam apa-apa. Hasil kerja orang tua yang begitu luar biasa dilakukan. Lalu ketika papanya meninggal, mamanya meninggal, sisa warisan ini jadi bahan keributan. Kamu kan anaknya 3, saya anaknya 2, baginya seimbang dong. Ya toh? Apalagi kalau kemudian anaknya 5 orang, 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Kamu kan perempuan. Kamu kan dihidupi oleh suamimu. Anakmu cuma 1, anakku 4. Masa pembagiannya rata? Itu tidak seimbang. Padahal sama-sama tidak mengerjakan apa-apa. Berkat yang selama ini dinikmati, kemudian luluh lantak. Relasi keluarga rontok. Demikian juga informasi hoax, ya. Itu sumber pertengkaran. Salah kirim berita, termasuk salah mengirimkan berita WhatsApp. Harusnya dikirim ke si A, terkirim ke si B. Padahal kita sedang membicarakan si B. Pernah mengalami itu? Saya pernah. Waduh, itu minta maafnya luar biasa. Itu malu. Information, nilai hidup. Lalu kepentingan-kepentingan. Lalu hubungan-hubungan, relasi-relasi yang kemudian menjadi rusak. Dan struktur itu kalau dalam kehidupan masyarakat ada pangkat-pangkat tertentu. Maka kalau seorang kopral disuruh berantem dengan seorang kolonel gitu, ya kopralnya kalah terus. Strukturnya begitu. Ini yang mengakibatkan pertengkaran. Termasuk seperti apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus tadi, mengatakan karena hawa nafsu yang seharusnya nilai-nilai itu, informasi-informasi itu menjadi baik dan segala sesuatu yang terkait dengan sumber daya itu berdaya sungguh. Power itu mestinya powerful. Ya, hari 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8 ketika dikatakan di sana, aku punya kuasa dan kepadamu diberikan kuasa. Itu 2 kuasa yang berbeda. Kuasa yang pertama adalah kuasa Allah, kuasa kewenangan namanya exousia. Dan kuasa yang kedua itu kuasa power namanya dunamis. Kata power itu menjadi powerless. Dan kalau itu sudah powerless, nilainya hampa. Sumber daya kita ketika menjadi powerless tidak bernilai lagi. Justru dia mesti powerful. Ya. Dulu saya dipengaruhi sekali oleh 2 orang yang memberi pengaruh kepada saya dalam buku ya, yaitu John Naisbitt dan Stephen Covey. John Naisbitt mengatakan empowerment. Orang kemudian mesti menjadi berdaya. Itu diungkapkan pada buku dulu terkenal sekali ya, Megatrend 2000. Wah, kami membahas secara luar biasa buku itu dan digali luar biasa. Powerful, orang mesti powerful. Oke, next. Nah,
Karena itu pertanyaannya sekarang bagaimana mengatasinya? Ya, bagaimana mengatasi proses ini? Oke, mari next. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama sekali diperlukan adalah membangun kesadaran. Tahap pertama yang dibangun adalah kesadaran hidup. Kuasai diri dalam menghadapi setiap masalah. Kuasai diri. Karena kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak punya kemampuan untuk mengelola segala sesuatu. Ingat tadi di kalimat pertama mengatakan, yang menimbulkan pertengkaran adalah hawa nafsumu. Hawa nafsu itu penting. Emosi itu penting. Kalau kita tidak punya emosi, kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Jadi orang mengatakan, jangan pakai emosi. Keliru Bapak Ibu. Pakai emosi. Ya, waktu saya studi, saya menelusuri secara khusus fungsi otak. Karena itu saya didampingi oleh seorang dokter ahli saraf, teman saya ya dari sebuah rumah sakit di Karawaci. Beliau mendampingi sampai pada belajar tentang sistem limbik dan sebagainya. Aduh ribet banget. Wah mestinya saya jadi dokter saraf gitu ya. Dan dalam sistem saraf itu, di otak itu kita diberi satu oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu yang tempat untuk emosi. Namanya amigdala. Dan dia berpengaruh sekali kepada hati, pada namanya flegma, ya, flegmatik itu orang. Dan dia interaksinya sangat luar biasa. Kalau orang kemudian kehilangan kesadaran itu, maka gejolak emosi itu sampai kemudian mencuat sedemikian rupa. Dan itu yang kemudian membuat orang kemudian seringkali jadi stroke. Karena kemarahan dan emosi yang tidak terkendali, orang kemudian pecah dia. Ini yang harus dikendalikan. Kesadaran diri ini. Menguasai diri. Dan menghadapi setiap masalah. Amsal pasal 16 ayat 32. Ibu Bapak nanti boleh periksa di rumah ya. Mengendalikan diri supaya hidup kita bernilai di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Apakah dengan demikian orang tidak boleh marah? Oh boleh. Masa nggak boleh marah? Boleh. Tapi marah yang bukan mengembangkan dan mengumbar emosi. Tetapi marah yang membangkitkan semangat. Marah yang menumbuhkan nilai. Marah yang membuat orang kemudian disadarkan. Saya pernah ditanya, gimana Pak caranya marah yang seperti itu? Ya ngomong aja saya marah loh, saya nggak terima dengan pernyataan ini. Kenapa saya harus kemudian teriak gitu? Nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga. Orang mau teriak-teriak kayak apa, lama-lama kemudian diketawain gitu. Terusin aja gitu ya, ditanggapi sama orang. Tapi kalau orang mengekspresikan, saya nggak terima dengan pernyataan Anda. Kalimat itu tegas, bahkan membuat orang kemudian ketimbang orang kemudian teriak-teriak nggak karuan, malah menimbulkan persoalan tersendiri. Lalu menjaga relasi dengan tetap mengedepankan keterbukaan dan kejujuran serta kesantunan. Orang itu kalau relasinya baik, maka kesalahan-kesalahan bisa dimaklumi, betul nggak? Tapi kalau relasinya buruk, kebaikan-kebaikan aja dicurigai. Ya kan? Kalau relasi kita baik, nih kita relasi baik ya, lalu saya datang terlambat misalnya. Orang akan mengatakan, tadi macet ya. Tapi kalau relasi kita buruk, saya terlambat, alah biasa dia memang begitu. Kalau relasi kita buruk, saya membawa apa namanya? Bilang apa? Hati-hati dia ada maunya. Ada udangnya di balik rempeyek gitu. Begitu, karena relasinya buruk. Tapi kalau relasi baik, segala sesuatu menjadi lebih bernilai. Cara untuk mengatasi pertengkaran adalah bangun relasi sebaik-baiknya. Kembangkan relasi itu supaya terjadi dan timbul sebuah pemahaman bersama. Sebab kalau ada angka 6, utamanya di bawah sini, saya melihat di sini ada kalau dari sini, yang mau ngotot siapa? 9.
Jadi mesti gimana? Yuk, biar bareng-bareng. Kan gitu ya? Oh, ternyata 9 toh. Karena saya membangun hubungan yang baik. Oh, ternyata 9 karena saya berada di tempat Anda. Kalau saya tidak bangun hubungan yang baik, saya akan bertahan di posisi saya. Masa bodoh. Saya tidak mau tahu. Pokoknya 6. Kata saya 6. Dia akan bilang apa? Kata saya 9. Untung angkanya bukan 8. Kalau 8 diributinnya gimana? Ya 8. Mau diapain? Gitu? Tapi kalau dia 9 bermasalah. Perspektif dan persepsi membuat orang bisa bergeser. Kemudian memahami konteksnya. Sehingga bangunan relasi terjalin dengan baik. Demikian juga kita membangun sebuah kesadaran bahwa realitas perbedaan itu harus dihormati. Tadi saya sebutkan seorang tokoh namanya Stephen Covey. Stephen Covey sangat memberi pengaruh pada saya, pada pola berpikir juga bahkan. Ini mengejutkan, ya, saya belajar dari pemikiran dia itu mulai tahun 95 dan betul-betul berpengaruh pada saya. Ia katakan begini, perbedaan itu harus kita hormati. Karena dengan perbedaan kita menjadi kaya. Bayangkan kalau orang berpikirnya hanya satu pola pikir saja. Kita tidak akan pernah punya hal yang lain. Ruangan ini bisa terjadi demikian, ini karena kreasi dari perbedaan-perbedaan. Mungkin ada yang mengatakan, jangan begitu, begini. Jangan-jangan ini hasil 20-30 kali perubahan ya Pak Gunawan. Arsitek gedung gereja GKI Muara Karang, sampai benar-benar, waduh ini ya, sudah yang ke-60 kali kita ganti gambarnya. Ternyata itu wajar buat orang bangunan. Ini berubah, bahkan ketika dibangun pun, ini ya ganti. Bisa itu terjadi. Sekarang aja kami ketika ini akan selesaikan, tunggu. Ada hal yang lain, dirubah lagi. Orang akustikernya sampai bilang, waduh ini saya kalau Anda rubah begini, saya mesti merubah lagi. Dirubah lagi semua. Dan itu bikin lama. Tapi itu untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Karena cara berpikir dan yang berbeda itu saling memperkaya. Oke, next. Yang kedua. Nah, wah itu sayang sekali tulisannya nggak kelihatan di sampingnya ya. Dari bahasa Mandarin, kata konflik itu ditulis wei qi. Wei itu bahaya. Qi itu kesempatan. Jadi pada konflik ada bahaya kalau dia tidak dikelola dengan baik, menjadi destruktif konflik. Konflik yang destruktif. Tetapi pada konflik ada konstruktif konflik. Ada konflik yang konstruktif. Gara-gara konflik, saya jadi kenal kehidupan orang. Saya gara-gara konflik, maka saya jadi tahu dia nggak bisa kalau saya ngomong begitu. Kan gitu. Kalau nggak berkonflik, saya anggap itu biasa. Oh ternyata dia nggak apa-apa kok. Tapi ternyata konflik telah merubah cara berpikir. Nah karena itu, menghadapi konflik dengan baik, memahami konflik sebagai sebuah sarana perdamaian atau rekonsiliasi. Bukan konflik dijadikan ajang untuk semakin memperlebar konflik itu. Bukan menjadi sarana untuk memperluas permusuhan. Tapi justru untuk mengembangkan perdamaian. Ada seorang tokoh dunia namanya Nelson Mandela. Dia dihukum kira-kira 27 atau 29 tahun dalam penjara Robben Island. Ketika dia bebas, dia kemudian terpilih menjadi presiden. Ibu bapak, waktu dia di penjara, dia itu pernah dikurung badannya sampai tinggal kepala. Lalu setiap 15 menit karena Robben Island itu panas sekali, padang pasir begitu kira-kira, ia berteriak, aduh aku haus. Dan orang-orang kalau haus seperti itu jarang dikasih minum demikian, tapi diguyur dari atas diur gitu ya. Baru saja 15 menit panas gitu ya, dan dia minta air. Lalu kemudian maaf sekali. Air minum yang dikasih itu bukan air biasa, tapi air pipis. Sipir penjaranya
Dia kasih, nih air minum, dikasih air pipis. Sekarang dia jadi presiden. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Balas. Kalau terjadi balas dendam, maka konflik itu akan menjadi makin lebar. Gitu? Dia katakan begini, saya mengundang sipir penjara ini untuk duduk bersama dengan saya dalam sebuah acara inaugurasi. Karena hari ini, the Rainbow Nations begins now. Dia bilang, negara pelangi ini kita mulai dari sekarang. Kalau pertengkaran itu dikembangkan terus, maka kita tidak akan pernah menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik. Justru mesti terjadi sebuah proses perdamaian. Fase-fase itu. Kalau ada yang nonton filmnya ya, saya kok tiba-tiba lupa judulnya. Nanti kalau ingat dimunculkan. Di filmnya itu bahkan kemudian orang-orang mengatakan dia dulu yang mau membunuhmu. Pasukan pengawal yang sangat dekat dengan presiden mengatakan hati-hati. Ini si kulit putih ini dulu yang mau membunuh Anda. Dia bilang berilah kepercayaan. Dan ternyata mereka membangun kepercayaan. Muncullah sebuah kehidupan. Mereka berdamai dan menjadi pasukan yang kuat. Karena mau membangun perdamaian. Pertengkaran yang diperlebar, pertengkaran yang terus-menerus dipelihara secara negatif, itu akan menumbuhkan dan makin memperlebar permusuhan. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dalam damai. Lalu memahami konflik sebagai sarana transformasi, perubahan, saya jadi berubah. Saya jadi tahu bagaimana bersikap kepada seseorang. Saya jadi merubah cara berpikir saya tentang dia. Dan saya pun melakukan tindakan yang berbeda kepadanya. Karena dia tidak mau saya melakukan itu. Ini nilai yang mesti dimunculkan. Dan itu di dalam teks bahasa Mandarin, Wei Ji, itu diungkapkan supaya kita mau memperbesar opportunity, ya, kesempatan. Ada seorang tokoh yang bernama M. Scott Peck yang mengatakan the hidden opportunity. Kesempatan yang tersembunyi yang mesti kita kembangkan dan lakukan. Karena itu ini dipanggil supaya kita memahami konflik sebagai realitas hidup. Orang yang mengingkari konflik, dia tidak akan pernah bisa hidup dengan baik. Karena dia tidak akan pernah menyelesaikan konfliknya. Dan kalau dekati ditanyakan apa? Enggak apa-apa. Tapi kalau ngomong ke orang lain, saya nggak suka sama dia. Oke, dia mengingkari, ya, mengingkari. Dan ini harus terus-menerus diproses supaya dia menjadi lebih baik. Oke, next. Nah, karena itu konflik dan asumsi serta fenomenanya begitu. Orang dulu mengatakan kalau ada konflik itu kondisi tidak normal. Terbalik Bapak Ibu, normal. Semua orang mengalami konflik itu. Tidak ada orang yang tidak mengalami. Orang mengatakan kalau konflik tanda kegagalan. Bukan tanda kegagalan. Ini sebuah proses kesempatan untuk transformasi. Konflik itu menakutkan dan berbahaya. Justru konflik peluang untuk transformasi. Kita jadi sadar betul siapa dia dan siapa saya. Mengakui adanya konflik itu berisiko. Tetapi tidak mengakui konflik jauh lebih berisiko. Karena kita bisa menyakiti orang terus-menerus tanpa kita sadari. Dengan konflik kita jadi baru tahu. Ya kamu dari dulu diam-diam aja sih. Sekarang kok baru ngomong. Ya karena dia pendem. Tidak mau mengakui konfliknya. Lalu sulit diselesaikan? Enggak juga. Memang tidak ada cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik. Di tempat yang satu bisa berbeda dengan di tempat yang lain cara menyelesaikannya. Tergantung cara berpikir orang dan konteks yang terjadi. Lalu orang suka mengatakan begini, biarlah waktu yang menyelesaikan. Si waktu bilang, enggak, saya enggak bisa menyelesaikan. Kan ya? Harus diupayakan penyelesaian dengan baik. Dan orang mengatakan begini, lupakan saja. Saya melakukan pengujian sudah lebih dari 80 kali. Saya membuktikan bahwa setiap kali kita berusaha melupakan, maka sebenarnya kita sedang membangun ingatan. Percaya nggak? Saya bisa uji di tempat ini untuk yang ke-80 sekian. 10 detik saya uji. 10 detik dan yakin berhasil. Kita coba ya. Oke, Ibu Bapak. Mari kita berkonsentrasi sekarang. Jika ada pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman buruk, Ibu Bapak tolong lupakan sekarang. Buang jauh-jauh. 1, buang jauh-jauh. 2,
Melupakan adalah memanggil ingatan itu. Apakah kemudian akan diingat-ingat? Bukan. Justru kita mau berdamai dengan situasi itu dan ampuni persoalannya. Supaya kita hidup lebih damai dan tidak punya dendam. Kita mau mengikis dendam itu. Dendam merusak kehidupan kita. Dendam merusak kebahagiaan. Lagi happy-happy gitu ya, wah lagi seneng gitu ya. Lagi makan nikmat, tiba-tiba dia lewat. Aduh, kesel banget kenapa lewat. Karena dendamnya gak beres-beres. Ini orang ngerusak. Tapi coba kalau kita selesaikan. Lewat gak lewat, saya sudah berdamai dengannya. Sehingga situasi tetap menjadi nyaman. Oke, next. Saya akan melewatkan yang ini karena ini sebenarnya pengulangan yang tadi ya. Mengakui adanya konflik memang berisiko, tidak mengakui lebih berisiko karena kita bisa menyakiti orang terus-menerus. Oke, next. Nah, karena itu yang ketiga, mari kita merawat kehidupan. Pertengkaran itu pasti terjadi dan bisa terjadi. Setiap orang mengalami. Tapi kita mau menghadirkan kasih Allah di dalam hidup kita. Ada sebuah buku yang menarik, ketika orang-orang saleh, ketika orang-orang baik bertengkar, apa yang mereka lakukan? Mereka justru datang kepada titik persoalan dan mengatakan, mari kita selesaikan dalam damai. Supaya hidup kita jauh lebih indah ketimbang kita hidup dalam permusuhan. Menyakitkan sekali. Maka kita dipanggil untuk saling memberdayakan dan membangun komunitas persaudaraan yang kuat. Karena di situ kita dibangun oleh anugerah Allah. Karena itu jika ada di antara kita yang sedang berada dalam pergumulan karena pertengkaran, karena perselisihan, Ibu Bapak sekalian, ini momen yang baik bagi kita dalam persiapan kita menyambut pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang memperdamaikan. Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 digambarkan, orang-orang itu datang dari berbagai pihak, datang dari berbagai wilayah, dengan sikap-sikap mereka yang egoistik. Ya. Mereka sebenarnya masa bodoh dengan yang lain. Tapi tiba-tiba di dalam kehidupan itu menjadi sebuah pola hidup jemaat mula-mula. Di pasal 2 Kisah Para Rasul ayat 41 sampai dengan 47 digambarkan tiba-tiba mereka bersedia berbagi. Bukankah ini ekspresi dari pengalaman bersama dengan Yesus? Ketika mereka ikut di dalam perjalanan Yesus dan ternyata ada 5.000 orang yang belum makan. Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya mengatakan, makanan 200 dinar tidak akan cukup, suruh pulang aja. Enggak bisa. Kamu harus memberi mereka makan. Ada 2 tafsiran atas situasi itu. Tafsiran pertama mengatakan, memang Yesus melakukan duplikasi. Ya iyalah, tidak mungkin Yesus tidak melakukan itu. Ia sanggup mengerjakannya. Tapi pada saat yang sama, orang-orang Yahudi yang dikenal kikir itu, masing-masing membawa bekalnya sendiri. Oleh Yesus diberikan sebuah pemahaman baru. Ayo kumpul-kumpul di situ 10 orang. Nah kalau misalnya nih kita berkumpul ya 10 orang nih. Saya nggak bawa makanan. Lalu yang lain bawa makanan. Ketika dibuka tega nggak makan sendiri saya tontonnya? Nggak mungkin ya. Sehingga mereka bersedia berbagi. Kehidupan masyarakat Yahudi yang kikir itu dikikis habis dan mereka menjadi terbuka. Dampaknya apa? Bersisa 12 bakul penuh. Ini mujizat besar. Karena kalau soal menambah itu menjadi sekian terlalu mudah. Orang mati aja bangkit. Tapi merubah orang. Bertransformasi. Atau mentransformasi orang. Itu jauh lebih sulit. Dan bersama dengan Yesus dalam anugerahnya, dalam persiapan kita menghadapi pencurahan Roh Kudus, kita mau bertransformasi menjadi orang-orang yang menyambut kehidupan dan membangun persaudaraan yang kuat
sehingga kita menjadi gereja yang saling mengokohkan. Saya akan menutup dengan slide yang terakhir, sebuah ungkapan dari kita. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita. Karena dengan persekutuan kita dilatih oleh Allah untuk menyambut perbedaan.